Aku pribadi nyesel beli GoPro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel aku. Hari ini jadi bakalan video aja nih ya, karena mau sharing juga. Unboxing sih kayaknya barang ini udah lama deh aku beli ya, jadi aku mau sharing-sharing aja kalian kayak mana sih. Hanya aku pakai Pro Hero 7 sesuai judul aja gitu kan. Jadi ini GoPro Hero 7 yang aku beli dengan harga yang kisaran 4 juta ya. Aku beli second sih sama kawan gitu. Box GoPro Hero 7 nya kira-kira kayak gini lah ya. Nanti kita bakalan coba ngeliat dari sisi sekilas dulu. Karena kalau misalnya lihat di sini rata-rata dipenuhi oleh warna hitam di depannya, karena di sini tuh udah dibuat lensanya itu 12 megapiksel dengan bisa ngerekam 4K 60 fps, kemudian tahan air sampai 33 feet atau 10 meter. Tapi nggak saranin 10 meter, takut juga kan. Kemudian ini bisa live streaming langsung guys, live streamingnya bisa di Facebook gitu kalau nggak salah aku. Oke, ini juga ada garansi hitam, dan kita lihat sampingnya. Di sini keunggulannya itu lensanya 12 megapiksel, kemudian bisa ngerekam video 4K 60 fps atau 1080 pixel 1080p dengan resolusi 240 fps. For your info guys, 240 fps itu adalah 1 fps. Nah kalau kalian tuh ngerekam sinematik, kalian buat slow mo mungkin itu bakalan mantap, karena pixelnya itu disusun rapat ya, enggak lagi kayak 24 cuman pixel itu masih besar-besar dan mungkin masih kayak kabur gitu kalau kalian editing. Tapi kalau 240 itu bakalan padat. Oke. Kemudian di sini juga bisa tahan air sampai di 10 meter. Ini tanpa case apa ya? Kalau anti air tuh case anti airnya, dia cuman ini langsung kameranya, nggak pakai waterproof. Kemudian dia bisa juga voice command. Kalau misalnya baterainya dalam GoPro-nya ada, kalian bisa hidupkan langsung pakai suara kalian gitu. Kemudian ini udah touch, bisa di layar sentuh, kemudian bisa slow mo sampai 8 kali guys. Habis itu juga tersedia GPS. GPS ini bisa kalian pakai pada aplikasi bawaan GoPro. Kalian bisa menambahkan stiker kayak kecepatan real kalian, habis itu map yang kalian lalui dengan menggunakan GoPro ini. Kemudian udah ada mode foto high definition resolution, kemudian udah ada hyper smooth, yaitu ya yang paling kelakar GoPro, gimbal killer gitu. Kemudian bisa juga live streaming gitu. Sebelah kirinya di sini kalau kita beli GoPro ini cuman dapetin pertama GoPro-nya, kemudian case ininya aja, cangkangnya doang, habis itu baterai satu, kemudian ini baut mountingnya, kemudian kemudian kayak untuk menaikkan mountingnya gitu, mountingnya dapat 2, kemudian kabel chargernya. Ya mungkin kalau kalian tuh beli GoPro ya minimal ada dapatnya. Oke, di sini udah ada depan kita tuh GoPro Hero 7 yang Black Series. For your info, GoPro Hero 7 tuh menawarkan 3 ini ya, ada Black Series, ada Silver, dan ada yang White. Jadi di sini aku tuh ambil yang Black Series-nya. Kayak gitu. Oke, kita langsung unboxing aja. Tinggal tarik aja nih. Tarik. Oke. Kita di sini. Ini GoPro-nya. Kemudian yang paling aku suka di GoPro tuh dia kasih ini nih. Ini pengunci buat mountingnya, supaya mountingnya tuh nggak kendor-kendor. Siapa tahu kan kalau misalnya kita bilang aku sebagai motovlogger nih, di sini. Ini misalnya kita goyang di helmnya, ini bisa aja terlepas tanpa ini ya. Ini aku bilang. Nah, ini dia. Nah, ada tulisan GoPro. Tulisannya GoPro di sini. Ini bisa aja goyang-goyang nih. Nah, ininya bisa membuat ini kita tuh copot. Nah, bisa aja goyang-goyang nih. Nah, tapi dengan adanya ini, kita pasang dulu. Oke, ini nggak akan bisa. Ini langsung terkunci di sininya.
guys. Dan aku coba dulu ini. Oke, kita coba fokus ke GoPro ya dong ya. Kita buka dulu cangkangnya. Ini tampilannya dari cangkangnya. GoPro Hero 7 Black ya. Kayak ini. Nah, ini udah ada juga di branding GoPro. Kemudian kita bakalan coba buka casingnya. Kita buka casingnya dari depan aja. Nah, di sini tinggal ceklek. Oke, ini terbuka casingnya. Kita tinggal buka ya di sini ke belakang. Kemudian kita dorong dari bawah ya, dari sininya. Nah, ke atas bisa kita ambil GoPro-nya. Nah, ini mountingnya kita inikan dulu. Kita fokus ke action cam-nya aja. Oke, ini penampilan action cam-nya. Nah, kayak gini guys. Di sini ada tombol power. Di sini powernya. Kemudian ini ada mikrofon. Di sini untuk ngerekam ataupun mengambil foto. Nah, itu dia. Kemudian di sini adalah untuk penyimpanan portnya. Kalian bisa buka portnya dengan cara menekan aja, tarik ke belakang, dan portnya akan terbuka. Jadi dalam port ini tuh ada pilihan bisa kalian tentukan. Yang pertama ada untuk memasukkan kabel HDMI dan chargernya. Chargernya udah pakai Type C sih kayaknya. Yaitu kemudian pada bagian bawahnya ini untuk memasukkan baterai. Baterainya bisa dimasukin ke sini. Dan ini udah waterproof ya. Waterproof tandanya gini, udah ada karet sealant-nya di sini. Ini baterainya. Nah, oke. Di sini juga untuk memasukkan kartu memori. Nah, penampilan dalamnya. Oke, daripada berlama-lama mendingan kita coba langsung hidupin aja. Tekan tombol power. Ini penampilan daripada GoPro-nya. Ini untuk video dulu, kalian bisa pilih kayak ini. Video settingnya kalian bisa atur. Mau yang ukurannya kalian bisa atur ukuran 4:3, rasionya ya bisa 16:9. Di sini kalian bisa pilih untuk resolusi pixelnya, bisa 4K, bisa 2,7K, bisa 1080 dan bisa 720. Maksimal cuma 60. 240 nggak support, cuma maksimal 60 fps. Bisa 2,7K. Ini maksimalnya 120, tapi nggak bisa stabilisasi deh, dia nggak bisa lebih stabil. Kemudian ya aku biasa pakai 1080 dengan 60 fps. For your information, 1080 60 fps itu kalau kalian ngerekamnya kisaran 10 menit, kalau nggak salah aku ukurannya hampir 1 GB gitu ya. Ini bisa juga kalian buat point of view-nya, bisa super wide. Super wide dia bakal nampak kayak gini nanti. Super view bisa wide. Kalau linear istilahnya kayak lensanya makin mencembung. Linear itu gambar biasanya yang cuman kayak gini doang. Kalau misalnya perbedaannya gini, ini linear, ini wide, dan ini super view. Dia bakal lebih cembung. Oke, aku bisa pakai super view. Kalau bisa pakai juga low light. Kalau cahayanya kurang, dia bakal menerima cahaya tuh lebih banyak gitu, menarik cahaya. Pakai auto aja. Kemudian kalian bisa atur mau kalian stabilisasinya aktif ataupun enggak, kayak gitu. Tapi di sini dibuat nih, stabilisasi akan membuat video Anda lebih smooth, tapi memotong wide. Kalau kita pakai wide POV bakalan dipotong 10% dari itunya nanti. Tapi nggak apa sih. Dan yang paling aku suka dari GoPro, bisa atur Pro Tune. Pro Tune-nya bisa diatur, kalian bisa atur shutter mau 160, 120 ataupun 240 ataupun 480 sampai 960. Aku pakai auto aja. Oh ya, for your info, shutter itu adalah
kemampuan lensa untuk menangkap cahaya, guys. Nah, kalau kalian sering pakai kamera pasti tahu dong shutter itu apaan. Oke, setelah itu kita ada EV compress. Biasanya diatur, bisa kalian atur. Kalau EV ini semakin tinggi maka cahaya yang diterima bakalan semakin tinggi. Ini bagus buat kalau misalnya pakai malam. Dan ini EV ini semakin dia minus maka cahaya yang diterima semakin sedikit, dia mengurangi cahaya sifatnya kayak gitu. Kita atur di 0 aja. Oke, kita bisa atur juga white balance nya. White balance ini kayak semakin tinggi dia bakalan kayak semakin hangat warnanya, tapi semakin rendah dia bakalan ini apa namanya, ini semakin rendah maka akan ada agak kebiru-biruan gitu. Bentar ya, salah sih kayaknya. Ini ISO ya, ISO semakin tinggi maka warna akan semakin kontras. Ini ketajamannya bisa kalian lihat di sini, makin tajam. Kalian juga bisa memilih GoPro, warnanya dari GoPro sendiri atau flat. Kalau flat ini kalian harus warnanya sendiri di aplikasi kayak gitu. Ini raw audio, ini aku kurang tahu sih. Oh, ini buat ini apa tuh? Audio kontrolnya bisa ini nggak masuk angin. Kemudian mic-nya kalian bisa atur. Oke, kita buat auto aja. Kemudian bisa reset. Tapi aku nggak saranin kalian buat pakai Pro Tune. Menggunakan Pro Tune bisa, tapi untuk batasan 10 menit. Lebih pada 10 menit GoPro kalian bakalan panas. Kalau kalian mau ambil dalam waktu lama, usahakan jangan pakai Pro Tune sih. Kalau untuk video yang sekali ambil dalam waktu yang lama, kalian nggak usah pakai Pro Tune, atau kesehatan baterai daripada GoPro kalian dipertaruhkan. Oke, itu dari pengaturannya. Kemudian di sini ini bisa kalian lihat, ini adalah voice command buat kalau kalian mau ambil foto, kalian cuma tinggal bilang doang. Di sini suara di kameranya. Ini quick capture dan ini auto screen lock off. Di GoPro ini ada juga koneksi. Kalian bisa pilih koneksi. Ini ada wireless, ada kamera info, ada WiFi bandnya sampai 5 GHz. Oke. Di sini ada pengaturan umumnya. Ada bit volume-nya berapa. Habis itu default videonya kalian bisa atur. Kalau kalian mau waktu hidupin GoPro-nya, mau dia langsung ke mode apa nih? Mau ke mode foto atau video kayak gitu. Ini ada auto power off. Kalian bisa, misalnya kalian nggak pakai GoPro-nya selama berapa menit, GoPro-nya bakal langsung mati. Aku atur 5 aja. LED-nya, lampu LED di sini tuh. Kemudian ada kompresi videonya. Kemudian ada waktu, ada format tanggal. Aku nggak pakai situ. Voice control, ada touch display. Kecerahan kalian bisa atur sampai bisa pakai paling gelap kayak gini. Aku atur paling gelap aja biar baterainya tuh lebih tahan lama. Bisa buat juga regional kalian, GPS-nya bisa diaktifkan, video formatnya dan regulasinya kayak gitu. Inputnya kalian bisa pakai HDMI. Oke, di sini udah. Kita ke mode foto. Nah, ini mode foto. Kalian tinggal swipe ke samping aja. Kalian swipe lagi ke samping, maka dia akan berpindah ke ini mode video dan ini mode time lapse. Kalian bisa atur berapa macam time lapse di sini. Ada time warp, ada time lapse biasa, time lapse foto, dan ada night lapse kayak gitu. Dan ini bisa video mau looping ataupun enggak.
Di sini juga bisa foto. Nah, oke, kesimpulan aku dari GoPro ini, aku pribadi nyesel beli GoPro. Nyeselnya gini loh, kenapa aku baru beli sekarang GoPro gitu. Padahal aku tuh niatnya mau bikin motovlog udah lama, tapi kenapa aku baru beli sekarang GoPro-nya? Kenapa aku nggak dulu waktu keluar GoPro-nya aku beli? Karena aku setelah beberapa kali pemakaian, aku puas banget pakai GoPro. Sumpah, puas sekali pakai GoPro nih. Puas banget. Stabilisasinya, kalau kalian ngecek semua video-video aku di sebelumnya itu kamera di helm aku itu semuanya pakai GoPro. Pakai GoPro semua tuh, pakai GoPro Hero 7 ini semua. Yang dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Aku pakai GoPro yang setelannya semua default kayak ini, kayak gitu hasilnya. Oke. Kalau saran aku, kalau kalian mau cari action cam, GoPro Hero 7 worth it. Untuk series GoPro, untuk yang paling bagus kalau menurut aku untuk motovlogging nih, yang pertama Hero 4, kemudian Hero 7. Itu langsung ke 8. Untuk 5 sama 6 tuh banyak ngebugnya, jadi kalau saran aku nggak usah dibeli. Kalau emang kalian punya uang lebih, mendingan langsung ke Hero 7 ataupun Hero Black ataupun Hero 9 sekarang sih, kayak gitu. Oke, thank you semua yang nonton. Jangan lupa kalian nonton juga video-video lainnya. Semoga kalian mendapatkan informasi tentang GoPro ini, dan mungkin apa yang aku sharing itu nggak sebanyak apa orang lain tahu ya, tapi ini adalah pengalaman pribadi aku. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.